Pilpres ini hanya bisa kita laksanakan satu putaran, maka kita akan menghemat anggaran negara. Puluhan triliun rupiah yang bisa kita hemat, yang nanti bisa kita alokasikan kepada sektor-sektor lain, baik itu sektor pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Alota pada saat itu adalah kesombongan. Baru tahun lalu kita merasakan. Bayangkan, Amang Inang, momentum sepenting Piala Dunia di Republik Indonesia ini gagal hanya karena mereka. Saya punya survei internalnya PDIP dan juga memenangkan Prabowo Gibran. Saya punya buktinya itu, ya. Pasangan dua tuh kebal serangan, tak perlu janji manis tuh bertahan. Berbagi kerja tuh kemanusiaan, Indonesia maju dan kita lanjutkan. Kita kan rakyat yang hidup bergizi, kebutuhan pokok semua terisi. Prabowo Gibran berakselerasi, hidup yang sulit silakan pamit. Kita pastikan pilihan menuju masa depan Indonesia lebih baik dari yang kita pikirkan. Mari kita wujudkan, kita bisa putuskan, karena di masa depan ada Prabowo dan Gibran. Oke gas, Prabowo Gibran paling pas. Pasangan dua tuh kebal serangan, tak perlu janji manis tuh bertahan. Berbagi kerja tuh kemanusiaan, Indonesia maju dan kita lanjutkan. Kita kan rakyat yang hidup bergizi, kebutuhan pokok semua terisi. Prabowo Gibran berakselerasi, hidup yang sulit silakan pamit. Kita yang saya hormati seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang tadi sudah menyampaikan orasi politiknya di panggung, dan juga yang secara khusus saya hormati seluruh Amang Inang, kamu dan tua-tua nami. Seharusnya pada saat ikut berangkat dua utus Sulawesi Utara untuk kampanye nasional Prabowo Gibran. Ala kebetulan aku didaulat dotong sebagai juru bicara TKN Prabowo Gibran. Alain hari Sabtu di telepon Pak Josmar mau kampanye ini dari Samosir, mau tidak mau ikut turu dua tu paretani Josmar Nebaho. Ala ini benar waktu yang ada. Pertama kali yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, ya, saya tidak hanya sekedar mengajak masyarakat Samosir hanya untuk memenangkan Prabowo Gibran. Anggohola pamonak kodong pasti mau nang Samosir. Ya, kalau hanya sekedar menang sudah pasti menang. Tapi yang saya ingin datang ke sini adalah untuk memastikan bahwa kita semua bekerja sama, bergotong royong dan bersama-sama untuk memenangkan Prabowo Gibran satu kali putaran. Maka kalau ada saudara-saudara kita yang masih saat ini masih belum menentukan pilihannya, tato gihom menasida, Amang Inang, begitu banyak manfaat nanti apabila Pilpres 14 Februari besok kita hanya bisa lakukan satu kali putaran. Setuju? Kalau Pilpres ini hanya bisa kita laksanakan satu putaran, maka kita akan menghemat anggaran negara. Puluhan triliun rupiah yang bisa kita hemat, yang nanti bisa kita alokasikan kepada sektor-sektor lain, baik itu sektor pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Itulah pentingnya kita harus memenangkan Prabowo Gibran satu kali putaran. Napa dua hon selain menghemat anggaran negara, ngata bawa beta kas be Amang Inang saunarion. Sudah lembaga survei mengatakan Prabowo Gibran adalah pemenang. Jadi nang pola sihat tabe pamonako Prabowo Gibran. Nasihat atas sonari na perlu adalah bohano carana satu putaran barangon. Ido na utama. Ido labana kita marpungu di son. Ido labana la mosiraga rotu sa mosiron. Nanay kurok kotuhida sa luhurna.
molo alotta di bagasanon memang tohoro tolu paslon ya, berarti dua paslon adalah kompetitor ta. Alai alotta pada saton adalah iboto amuro. Nah, sedang iboto. Langsung minum sedor rebeamu. Luas. Alotta pada saton adalah kesombongan. Diingot tamu do bera periode salpu. Tiki Samosir dikuasai luar biasa kita. Mangalak kabeh kita solo salah. Orang kaning banjoniale dipencati ninda. Soalnya kaderna bang dipecat. Pangalak tu saya mau diba salah, tu abirang salah, sudah salah. Olak kalak ini udah tikos. Odo nataalo. Kesombongan. Baru tahun lalu kita merasakan. Bayangkan, Amanginang, momentum sepenting Piala Dunia di Republik Indonesia ini gagal hanya karena mereka. Allah udah pehamu terulang kejadian songonon. Maka itulah yang saya bilang bahwa yang kita lawan ini adalah bukan hanya sekedar capres yang lain, tetapi yang kita lawan adalah kesombongan. Ini yang tidak kita mau. Negara kita ini adalah negara yang sangat majemuk. Kita sudah tahu pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun. Sampai 20 Oktober 2004 nanti genap menjadi 10 tahun atau 2 periode. Sarupa seorang wahabi periode kedua nama. Ya, itu semua nggak usah kita dangadong beraya Indonesia naso mendokoni bahwa kinerja Pak Jokowi baik, tidak. Dan itulah memang yang mau kita lanjutkan. Tapi yang paling penting adalah yang mau kita lawan ini siapa? Yang mau kita lawan ini adalah sebuah kesombongan, sebuah kelaziman yang tidak pernah berpikir untuk bagaimana bangsa ini maju, lebih maju lagi. Bayakau kamu juga Manginang, ya, di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi sebagai presiden, dunia pun mengakui. Ala yang gue halaki dan diakui. Belakangan ini fitnah, dibully, macam-macam. Tetapi apa yang terjadi? Ya, ini yang kita tidak mau inginkan. Oleh karena itu, partai politik juga yang tergabung di dalam koalisi Indonesia Maju harus bersatu padu. Pak Josmar, togi honak karongamu Golkar dongan PAN do PKB, PKB museah. Demokrat, ya. Jangan karena kita sekat-sekat partai politik ini, ya, yang tergabung di dalam koalisi Indonesia Maju, hanya karena urusan caleg dan lain sebagainya, maka kita tidak bisa memenangkan ini dalam satu putaran. Kita harus bahu-membahu satu sama lain. Ya, boleh saya satu sama lain misalnya dengan teman-teman Gerindra berkompetisi di dalam pileg, tetapi di dalam pilpres kita disatukan di dalam koalisi Indonesia Maju. Karena cita-cita kita adalah 8 visi besar Pak Prabowo, ya, 8 visi besar atau yang disebut Nasta Cita. Yang paling pertama adalah soal ideologi. Bagaimana ideologi kita jaga kemajemukan bangsa ini dalam bingkai NKRI. Itu yang mau kita jaga. Nah, itu yang kita tidak mau dari paslon lain. Apabila paslon, jadi ada 2 on, saya ada nasopong, saya ada nai radikalisme. Dua lota akamanginang. Jadi asa taboto takas, asa kata togihon, unang BKB lala ipar lapok kita menangkan Prabowo Gibran. Takulah sekedar memenangkan be. Alai buharo barangon saputara tabai. Ini udah penting di kita saudara. Ya, itu yang paling penting. Karena kita mau bangsa ini melaju lebih cepat lagi, sama yang sudah dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Isi dong mengelanjut to barangon. Yang paling layak melanjutkan ini adalah Prabowo Gibran. Kita sudah tahu bagaimana pesatnya perkembangan kawasan Danau Toba. Kita tidak mau stop pembangunan itu. Olah niahon dobe, ya. Artinya apa? Kita mau presiden besok yang terpilih yang memimpin rakyat ini adalah yang peduli terhadap kawasan Danau Toba ini, secara khususnya Kabupaten Samosir. Itulah gunanya kita bersatu padu bersama rakyat Kabupaten Samosir pada khususnya.
khususnya kita kawasan Danau Toba. Tahun 2019 kita memenangkan Pak Jokowi 90% dari Emang Nasia Belusia 97%. Sonaria manginang sedia 3% penota. Kalau bisa kita menangkan juga lah sama dengan Pak Jokowi kemarin sebesar 90%. Kita menangkan. Ngatarida behana diulani Pak Jokowi jalan dan mengelanjut tono PCP ngatarida ngajelas barangom. Danganong bekeraguan. Dedek songo didah di balaga. Itu kan? Dan kemarin juga saya sudah mengutarakan, kebetulan ada di rapat TKN, saya sampaikan pasca nanti Presiden Pak Prabowo dan Gibran, pasca nanti hasil pemilu ini, setelah beliau dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, kita juga akan perjuangkan nanti kawasan Danau Toba ini menjadi provinsi, supaya perkembangan dari pembangunan kawasan Danau Toba lebih melejit lagi, lebih cepat. Asahatop alai boloda dua naido pasangan presiden dan kubo tu ba au betang sana mau mula nama wano tubang yang tola ba bendong memereng Danau Toba sono. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita, dan saya mau kebersamaan pada hari ini berkelanjutan sampai 9 hari yang akan datang, sampai tanggal 14, sampai kita pastikan Prabowo Gibran menang 1 kali putaran. Itu menjadi tugas kita bersama. Yang hadir kita di sini kurang lebih 5.000, walaupun masyarakat Samosir DPT-nya adalah 105.000. Yang 105.000 ini yang mempunyai hak pilih di Kabupaten Samosir, kita ajak mereka semua untuk memilih Prabowo Gibran supaya bisa menyumbang. Samosir ini nanti bisa menyumbang angka terbesar, paling tidak menyumbang untuk 1 kali putaran. Itu poin daripada pertemuan kita hari ini. Itu menjadi tugas kita yang hadir di sini yang 5.000 orang ini. Terima kasih. Tuhan memberkati perjuangan kita. Horas. Ada target yang ingin dicapai, yaitu 1 kali putaran dalam pemilu 14 Februari 2024 nanti. Apa yang upaya dilakukan oleh Prabowo Gibran untuk mencapai target tersebut? Ya, pertama yang mau kita inginkan itu adalah bahwa pelaksanaan Pilpres ini bisa berlangsung 1 kali putaran. Karena banyak sekali keuntungan yang kita peroleh kalau kemudian Pilpres ini bisa berlangsung 1 kali putaran. Di samping efisiensi uang negara, tetapi juga adalah sekarang ini para investasi kita wait and see, ya. Nah, kalau kemudian Februari besok bisa dipastikan 1 kali putaran, maka ekonomi kita akan menggeliat, akan tumbuh, ya. Dari sekarang yang investasi kita agak slow down, yang diakibatkan oleh agenda politik. Nah, begitu agenda politik ini bisa berlangsung dengan baik dan bisa berlangsung 1 kali putaran, maka kemudian investasi kita akan masuk Maret sampai seterusnya ke atas, ya, sehingga mereka tidak perlu lagi wait and see untuk gelombang ekonomi kita. Nah, ada kesombongan yang Bapak sampaikan dan tidak dibalas oleh ditanggapi oleh tim Prabowo Gibran. Apa yang menjadi prinsip Prabowo Gibran? Kita tahu, kita sadar bahwa bangsa ini kan sangat majemuk, ya, dari beragam kultural, adat istiadat masyarakat kita tidak mengenal kesombongan, ya. Nah, kemudian kita mengingat pada waktu-waktu sebelumnya ada dominasi politik tertentu dari partai politik tertentu yang menguasai seolah-olah bahwa mereka lah hanya yang menjalankan pemerintahan ini, ya. Padahal kesuksesan pemerintahan Jokowi JK itu adalah ditopang oleh kabinet Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Artinya di situ adalah kabinet ini kan terdiri dari berbagai partai politik, tidak terdiri dari dominasi partai politik tertentu. Itulah yang kita lihat bahwa itu tidak baik untuk kita pertahankan. Mengurus bangsa ini harus mengajak seluruh stakeholder bangsa ini, ya. Itu yang paling penting bagi kita. Nah, itu yang kita inginkan. Maka kemudian Koalisi Indonesia Maju ini kan diikuti oleh beberapa partai politik jauh lebih besar daripada paslon 01 dan paslon 03, sehingga Koalisi Indonesia Maju ini mengadopsi bahwa kita itu adalah setara, sejajar, ya, tidak ada dominasi politik tertentu dari partai politik tertentu. Ini aspek kesetaraan ini yang mau kita bangun, ya, untuk membawa bangsa ini lebih maju lagi. Baik. Bapak selain TKN, jubir Prabowo Gibran juga seorang calon legislatif.
untuk mencapai itu DPR RI ke depan untuk periode kedua? Bagaimana target Bapak? Ya, sampai saat ini yang saya lakukan adalah menemui masyarakat sebanyak mungkin, ya, sampai ke lapisan masyarakat yang paling desa. Ya, sebisa mungkin yang saya lakukan, ya saya menemui masyarakat dari seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di perkotaan tapi sampai tingkat paling desa. Itu yang saya lakukan. Mudah-mudahan dengan kunjungan silaturahmi saya terhadap seluruh lapisan masyarakat ini membuat mereka akan bisa memilih dan mendukung saya nantinya di 14 Februari yang akan datang. Baik, survei Bapak yang mengatakan, tadi Bapak mengatakan survei bahwa semua survei mengatakan kemenangan untuk Prabowo Gibran, tetapi ada pernyataan dari tim pemenangan lain mengatakan bahwa survei itu sebenarnya tidak bisa dipercaya. Bagaimana Bapak menanggapi ini? Saya punya survei internalnya PDIP dan juga memenangkan Prabowo Gibran. Saya punya buktinya itu, ya. Jadi kalau mereka mengatakan itu sebenarnya adalah ya mungkin ya hanya untuk mengatakan bahwa mereka ini sekarang dari pernyataan-pernyataan mereka sendiri juga kelihatan kok bahwa mereka itu udah di tengah-tengah panik, ya, panik. Nah, kita sekarang dari fokus, makanya kita tidak perlu lagi berpolemik. Kita sekarang fokus kita adalah bagaimana caranya satu putaran. Satu putaran ini bukan juga, ini tolong dikutip ya. Kita target satu putaran itu bukan kesombongan politik, tidak. Tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana menghemat uang negara, lalu kemudian bagaimana ekonomi kita tumbuh, investasi kita masuk, tidak harus wait and see. Banyak yang keuntungan yang harus kita peroleh kalau kemudian kita bisa lakukan hanya satu kali putaran. Dari yang kita pikirkan, mari kita wujudkan, kita bisa putuskan, karena di masa depan ada Prabowo dan Gibran. Oke gas Prabowo Gibran.